Balastar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kehidupan seperti roda berputar, kadang di bawah, kadang di atas. Maka jangan tinggi hati, karena tinggi hati bisa melukai jiwa dan juga diri. Selamat siang, apa kabar Balastar? Temu lagi bareng Abik Panda di acara live interaktif, dialog bareng anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam siang ini untuk tema kita di kesempatan siang hari ini adalah peran anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan infrastruktur dan pembangunan di Jawa Tengah. Ya, Balastar, siang ini senang sekali kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau anggota dewan kita, perwakilan kita di Parlemen Provinsi Jawa Tengah. Ya. Ada Pak Haji Fuad Hidayat, Esos MSI. Selamat siang Pak. Assalamualaikum, selamat siang Mas Abik. Terus ada Pak Marhenis, lengkapnya siapa ya Pak? MG Marhenis Manto. Nanti saya penasaran dengan MG-nya Pak. Nanti diterangkan ya. Balastar bisa ikuti dialog interaktif ini melalui line telepon 0821 34397373 atau di WhatsApp-nya di 0877 4231 3194. Dan Balastar juga bisa ikuti, bisa follow kami di media sosial Facebook Radio Star Tegal, kemudian di Twitter @StarFM Tegal. Baik, sebelum kita bincang-bincang lebih lanjut dengan beliau-beliau tamu kita di kesempatan siang hari ini, kita sampaikan pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap gabung di 106 Star FM Bintang Radio Tegal. Talkshow bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah akan kembali sesaat lagi. Radio adalah pilihan terbaik. Ayo dengar radio. 106 Star FM Bintang Radio Tegal. Balastar dan pendengar dimanapun Anda berada, Abi kembali lagi di dialog interaktif bareng anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Baik, sebelum kita bincang-bincang lebih jauh, Balastar bisa ikuti kegiatan live interaktif ini melalui line telepon di 0821 3439 7373 atau bisa gunakan di WhatsApp 0877 4231 3194. Dan Balastar bahwa kegiatan ini diselenggarakan kerjasama dengan Radio Star dan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Oke, kita ke tamu kita ya. Pertama ada Pak Fuad, ada Pak Fuad. Sudah sampai dengan hari ini Pak, untuk tema kita kan peran anggota. Ya, anggota DPRD. Iya betul. Sudah 2 kali saya ke Star FM. Star FM ya Pak ya. Kemarin sama dengan bulan kemarin. Oke, baik. Monggo Pak. Ya, alhamdulillah Balastar yang sangat saya cintai. Alhamdulillah saya ini bisa ketemu lagi dengan Balastar di Kabupaten Tegal dan di semua daerah yang bisa mendengarkan radio Star FM. Kalau kemarin saya dengan Pak Dr. Umar talkshow berdialog tentang vaksinasi. Alhamdulillah hari ini saya dengan Pak Marhen, Mas Oni ini kita nanti akan berbincang-bincang tentang infrastruktur di Jawa Tengah. Saya sendiri sebetulnya bukan komisi yang membidangi infrastruktur karena saya wakil ketua komisi A membidangi hukum dan pemerintahan, tapi insya Allah lah nanti bincang-bincang kita nanti bisa banyak berdiskusi tentang infrastruktur. Kalau secara pembidangan sendiri di komisi A ini yang kaitannya dengan infrastruktur ada bantuan keuangan masyarakat desa. Jadi juga ada infrastruktur untuk masyarakat desa. Nanti pas bincang-bincang kita bisa
lebih dalam membahas tentang infrastruktur desa. Tapi yang jelas sangat senang kita bisa menyapa kembali Balastar siang ini 2 jam. Kita nanti akan bersama-sama berbincang-bincang tentang infrastruktur di Jawa Tengah. Itu mungkin Mas Abik. Oke, baik Pak. Sejauh ini yang Pak Fuad ketahui ya, walaupun mungkin ini bukan bidang Pak Fuad karena di komisinya hukum dan pemerintahan, Ya. tapi paling tidak yang namanya wakil rakyat dan memang mewakili aspirasi masyarakat yang memang betul bahwa khususnya di Jawa Tengah itu perkembangan pertumbuhan penduduk yang diimbangi dengan pertumbuhan pembangunan infrastruktur yang hubungannya dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat ya. Berarti pembangunan infrastruktur yang menjadi pelayanan masyarakat. Ini dari dulu hingga sekarang kira-kira untuk kenaikannya, Pak. Alhamdulillah. Jadi nanti saya dulu nih ya, nyong dikit ya, Mas Sony ya. Alhamdulillah Jawa Tengah ini luar biasa sekali Mas Abik. Jadi kita tahu hari ini Jawa Tengah masih penyelesaian akhir, ada 2 bandara tambahan setelah Bandara Internasional Ahmad Yani. Kita nanti insya Allah punya bandara baru di Blora, Bandara Loram. Kemudian nanti juga ada bandara di Purbalingga, Bandara Jenderal Sudirman. Ini anugerah yang luar biasa dalam konteks pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah. Kemudian kita juga tahu hari ini masih pembangunan salah satu proyek strategis nasional, yaitu daerah industri terpadu atau wilayah industri terpadu, yaitu di Batang, yang nanti insya Allah ini begitu Batang ini sudah beroperasi, daerah industri terpadunya itu insya Allah nanti menyerap sekitar 130.000 tenaga kerja. Kemudian kita juga tahu hari ini pembangunan ruas tol terus berjalan di daerah Solo. Hari ini mulai tol yang menyambungkan nanti Solo Jogja. Kemudian kalau di daerah Pantura ini nanti ada ruas Pejagan Cilacap. Ya betul, arah selatan. Karena sekarang ini kadang-kadang Semarang ke Tegal bisa 1,5 sampai 2 jam. Tapi Selawi ke Paguyangan ini bisa 2 jam lebih ya, 3 jam ya Mas Sony ya. Nah ini insya Allah pembangunan infrastruktur jalan tol ini akan banyak membantu karena nanti ada exit tol di daerah Margasari dan Bumiayu. Kemudian dari Cilacap juga nanti akan nyambung ke Tasikmalaya, kemudian nyambung ke Jogja, termasuk Tasikmalaya dan Bandung. Ini adalah proyek-proyek infrastruktur dari pemerintah pusat yang harus kita syukuri bersama, termasuk nanti pembangunan di daerah Cilacap, di Daya Luhur, itu dengan alokasi APBN hampir 3 triliun. 3 triliun. Ya, ini saya ingin menunjukkan kepada para Balastar bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia ini alhamdulillah masih bisa berjalan bagus, sekalipun memang kemudian pandemi ini membuat beberapa pekerjaan-pekerjaan juga harus dipending. Kemudian itu yang sifatnya nasional, infrastruktur desa ini juga perlu kami sampaikan, ini penting sekali. Jawa Tengah ini termasuk daerah yang sangat punya perhatian terhadap pembangunan sarana prasarana desa. Tahun 2020 pada saat situasi pandemi pun itu APBD Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan 500 miliar lebih atau hampir 0,5 triliun bantuan keuangan untuk desa, untuk pembangunan sarana dan prasarana. 0,5 triliun itu diperuntukkan untuk sekitar 5.310 kegiatan di desa. Kemudian tahun 2021 pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan DPRD kembali mengalokasikan bantuan untuk pembangunan desa itu sebesar 1 triliun, 1,026 triliun untuk sekitar 6.900 kegiatan di desa. Jadi ada 7.809 jumlah di desa. Nah ini angka 1 triliun ini nanti kalau kemudian pertengahan tahun ini sudah bisa
realisasi oleh pemerintah provinsi itu akan sangat punya dampak bagus bagi perekonomian masyarakat desa. Jadi di awal ini kami ingin memberitakan satu hal yang menggembirakan bagi warga Tegal dan sekitarnya. Insya Allah pembangunan infrastruktur ini berjalan terus dan insya Allah ini akan membuat atau membawa positif bagi semua di tengah situasi yang 2020 kemarin begitu ya membawa situasi yang sangat sulit bagi kita semua. Itu Mas Abik. Baik, terima kasih. Ternyata memang luar biasa bahwa pembangunan di Jawa Tengah walaupun mungkin di situasi yang bisa dikatakan sulit ya, Sangat sulit, tapi tetap betul. Berjalan sebagaimana yang sudah Ya, tetap ada ditetapkan pengurangan-pengurangan nanti kita Ah, akan informasikan lagi baik. nanti. Ya. Oke, baik. Nanti lanjutkan lagi Pak Ya. Fuad. Nanti juga kita ke Pak Marhen. Balastar jangan kemana-mana. Dan Abik ingatkan kembali untuk bareng-bareng. Mumpung kita ketemu kedatangan tamu, ada wakil-wakil kita di Radio Star, studio Radio Star. Silakan Balastar bisa ikuti live interaktif di 0821 339 7373 ataupun bisa di voice note ataupun SMS melalui WhatsApp di 0873 4231 3194. Dan Balastar jangan kemana-mana, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi bareng Pak Fuad dan Pak Marhen. Ya, tetap di sini bareng Abik Panda di 106 Star FM Bintang Radio Tegal. Talkshow bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah akan kembali sesaat lagi. Kembali Anda ikuti Talkshow bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah. Star FM Bintang Radio Tegal, Balastar dimanapun Anda berada, dan para pemirsa yang siang ini masih stay tune di 106. Kita lanjut lagi bincang-bincang kita bareng Pak Fuad dan Pak Marhen ya, tentang peran anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan infrastruktur dan pembangunan di Jawa Tengah. Tadi Pak Fuad sudah menyampaikan panjang lebar tentang pembangunan ya. Alhamdulillah di Jawa Tengah yang ada 35 kabupaten dan kota kurang lebih ya Pak Fuad ya. Ini infrastruktur yang sudah terbangun oleh pemerintah, dan untuk kita nanti yang akan menikmati dan menggunakan sarana tersebut, alhamdulillah walaupun di masa-masa pandemi yang belum berakhir ini masih tetap berjalan. Dan sekarang kita ke Pak Marhen, ya Pak Marhen, kita bincang-bincang Pak. Gimana? Capek apa gimana Pak? Ya. Bangga Pak pakai mic Pak. Oke, siap. Nggih, matur nuwun Mas. Ini saya sapa dulu para teman-teman sedulur Balastar dimanapun panjenengan berada. Salam sehat tentunya. Saya Marhen dari DPRD Provinsi Jawa Tengah Komisi 3. Ini saya kebetulan ditugasi juga ini mengawal senior Mas Fuad ini. Awal Mas Fuad untuk bisa datang ke Radio Star yang berkaitan dengan tugas kami untuk menyerap aspirasi. Berbicara tentang pembangunan tentunya kita pasti akan berbicara keuangan. Karena bangun itu uangnya dari mana? Itu kan, Iya. itu kan pertanyaan Cerbesuki pokoknya itu mau dulu beyo. ya. Ya, yang pasti yang untuk bangun ya uang dari semua sedulur kabeh ning Kabupaten Tegal. Balik maning ngombangun Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Slawi. Memang tanpa kita harapkan pada saat sekarang ini jeritan hati masyarakat itu hampir semuanya sama. Di saat pandemi seperti ini kita masih diberi cobaan juga
masalah bencana. Karena bencana di musim hujan kemarin sungguh tidak terduga, kebetulan yang terkena tuh daerah selatan. Yang notabene daerah selatan adalah kebetulan itu jalur provinsi. Dari mulai Pemalang sampai Bumiayu. Nah, ini yang terdampak paling parah itu di daerah Manggis, Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes, sama di Salem. Termasuk di Kabupaten Tegal juga ini, kalau di Kabupaten Tegal itu bukan jalan provinsi, jalan kabupaten. Kemudian di Kalibakung itu yang setiap hari saya lewat, bahkan sampai hari ini kita kalau lewat ke situ ke Kalibakung itu ngantri bisa 2 jam. Jadi sungguh sangat kasihan, sehingga barangkali pada periode ini kami tidak bisa memenuhi harapan dari teman-teman semua tentang infrastruktur yang masuk ke desa, karena memang dari sebagian anggaran yang ada itu diprioritaskan untuk bencana. Barangkali itu sementara yang bisa sampaikan. Nanti selanjutnya tentunya nanti akan ditambah oleh senior. Baik, sebelum ditambahkan ya Pak, ini kan pastinya dengan yang sudah disampaikan bahwa akhir-akhir ini memang curah hujan yang sangat tinggi. Kita khususnya di sahabat-sahabat kita, saudara kita di daerah Sigedong Bumi Jawa Selatan khususnya itu kan memang sering terjadi bencana. Ini yang memang sangat diutamakan adalah pembangunan kembali jalan yang longsor di daerah Kalibakung itu Pak. Nah, sejauh mana untuk anggota dewan ya, khususnya untuk Pak Marhen sendiri kan orang situ ya Pak ya? Orang situ. Ini sampai di mana Pak untuk pengawalannya atau pengawasannya itu gimana Pak? Alhamdulillah di Kalibakung itu pengawasannya itu langsung dari teman-teman di DPRD Kabupaten, dan saya melihat betul teman-teman Kabupaten Tegal itu sangat luar biasa dalam memperhatikan bencana-bencana yang ada. Salah satunya ada lagi juga Mas, kemarin sudah kena longsor, kemarin kena badai Puting Beliung. Itu di 2 kelurahan. 2 kelurahan gitu. 1 di Kelurahan Bojong, 2 di Kelurahan Buniwah. Alhamdulillah kami teman-teman Mas senior semua walaupun sedikit kita sudah bantu. Ya mudah-mudahan bantuan yang sedikit dari kami ini Mas Fuad dan teman-teman itu mudah-mudahan bermanfaat. Karena kemampuannya cuman segitu sementara ini. Nggih. Barangkali seperti itu Mas. Oke, terima kasih Pak Marhen. Balastar, Abi ingatkan kembali ya bahwa kegiatan ini diselenggarakan kerjasama antara Radio Star FM dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Balastar, nanti kita akan sambutkan bincang-bincang kita. Nanti kita akan lanjutkan. Kita juga menunggu dialog atau pertanyaan interaktif dari Balastar yang bisa disampaikan melalui 0821 397373 atau di WhatsApp 087742313194. Balasar jangan kemana-mana, tetap bareng kita Big Panda dan tamu kita Pak Fuad dan Pak Marhen di 106 Star FM Bintang Radio Tegal. Talkshow bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah akan kembali sesaat lagi. Radio adalah pilihan terbaik. Ayo dengar radio. Kembali Anda ikuti Talkshow bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah.
Star FM Bintang Radio Tegal, Balastar, dan pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi bareng Awik Panda dan Pak Fuad Hidayat dan juga Pak Marhen yang siang ini menjadi narasumber kita di dialog interaktif. Peran anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan infrastruktur dan pembangunan di Jawa Tengah. Dan Balastar, perlu diketahui bahwa kegiatan ini diselenggarakan kerjasama Star FM dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah, dan Balastar bisa ikuti informasi tentang Jawa Tengah melalui media sosial Dinas Kominfo Prov Jateng ya. Di sini ada Twitternya, ada Instagramnya, ada Facebook dan juga website dan juga YouTube channel. Silakan ketik saja Kominfo Jateng, kayaknya nanti muncul semua ya. Biasanya kalau ngeling itu bisa muncul semua. Pak Fuad, Ya, kita Mas kembali Abi. ya Pak, bincang-bincang Pak siang ini. Ini terkait dengan infrastruktur ya Pak. Ini kan yang sering terjadi itu masyarakat itu kayaknya tidak begitu memperdulikan dengan keadaan pemerintah. Bagaimana sih? Atau misalnya seribet apa sih dalam ngurusin pemerintah gitu. Biasanya saya pribadi sendiri itu yang penting kalau saya lagi lewat jalan naik sepeda ataupun naik sepeda motor ataupun naik mobil itu jalan orang jegluk-jegluk gitu Pak. Dan Ya, itu ya. lah ki dongen pajak iya DPR primen sih DPR pajak primen sih, motor laka kerjaan iki ya, jalan, iya. DPR. Ini mekanisme itu sebenarnya bagaimana Pak gitu Pak? Nah, Pak Fuad. makanya dialog semacam ini menjadi penting bagi masyarakat dan bagi DPR untuk bisa saling memahami aturan. Ya, jadi apa namanya? Jangan sampai kemudian masyarakat tahunya begitu yang depan usul ning nggon Pak DPR ki, Mas Soni ki. Sorene ketemu anjok neng omah, sesuke kudu dolane wis aspal. Ya, Ya ndak Pak, bisa tunggu seperti sebentar itu. Pak. Ada telepon yang masuk Pak. Ya, Baik. siap. Ya, halo. Star FM. Bintang Radio Tegal Oke, dengan siapa di mana? dengan Pak Riki Ya, di mana Pak? Pak Edi di mana Pak? di Margasari. Oke, ya Pak Edi, monggo Pak. Apa yang Pak Edi sampaikan? Selamat siang Bapak-bapak anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Selamat siang Pak Edi. Pak Fuad, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak Edi. Margasarinya mana ya? Margasari nanti ya? Dekat pasar Pak. Oh dekat Pasar pasar. Margasari, Pak. Oke. Nyongnya sering ning Margasari ning Kali Salak. Salah. Mas, Iya. monggo mampir Pak barangkali mau ke pasar gitu. Ya 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 ya. Dan Pak siapa itu Pak Marhen apa satunya? Pak Ya Marhen. Pak Marhen Mas Iya, Pak Mas Manto. Luar biasa dari Bumi Jawa ya. Amin. Iya. Ya. Gapil 12 ya. Jeh leres. Tapi 11. 12. 12. Betul. Ya. Masalah infrastruktur nih Pak ya. Tapi nanti saya juga mungkin akan menyinggung di pendidikan juga nggak apa-apa ya Pak ya. Enggak apa-apa. Masalah Iya. pendidikan. Nggih. Kan ada komisi E gitu ya, ada komisi apa gitu ya Bang, bagian-bagiannya gitu. Ya. Gini Pak, saya selaku warga Kabupaten Tegal, kalau melihat perkembangan Kabupaten Tegal secara umum, saya sedih dan merasa ada perasaan iri dengan kota tetangga gitu ya. Jadi kemajuan di pembangunannya agak kurang cepat gitu ya. Nah, jadi ya mungkin karena kebijakan dari otoritas pemerintah juga, mungkin dari pihak bupati, jangan ada ini, jangan ada itu dan lain sebagainya begitu ya. Jadi seakan-akan Kabupaten Tegal itu tidak ada kemajuan di infrastrukturnya begitu ya. Ini kaitannya masalah mungkin kalau kita bicara gaya hidup itu kan orang pengennya di kota tersebut katakanlah ada mall yang kelasnya nasional gitu ya. Mungkin kepengennya kita ini Kabupaten Tegal juga punya tempat hiburan yang layak dengan kota gitu ya, kota Tegal atau kota-kota tetangga gitu ya. Mungkin juga punya supermarket dengan fasilitas yang sama begitu ya. Karena terus terang saja ketika saya juga kalau liburan ini Pak,
Saya orang Kabupaten Tegal. Saya di Tegal, tapi buang duitnya di kota Pak. Buang duitnya itu di kota Tegal saya. Karena kalau di kota Tegal itu banyak pilihan alternatif untuk saya membuang duit. Kalau sudah di Kabupaten Tegal, untuk nge-refresh otak itu harus gimana gitu ya Pak. Jadi mohon barangkali bisa dipertimbangkan untuk infrastruktur di Kabupaten Tegal agar lebih dimasukkan lagi sebanding dengan kota tetangga begitu. Kemudian berikutnya Pak, terkait masalah pendidikan. Tidak apa-apa ya Pak ya? Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya, Pak. Pada masa-masa daring gitu ya, belajar online, di mana rata-rata yang menjadi pintar itu adalah wali muridnya, anak-anaknya nggak pintar. Tapi ketika sekolah itu daring, mungkin pengeluaran juga tidak seperti saat tatap muka gitu. Nah, ada sebagian sekolah yang apakah memang keharusan seperti itu Pak gitu ya? Keharusan seperti pembayaran SPP juga tetap harus normal begitu ya, seperti halnya waktu tatap muka, padahal kan daring itu kan belajar online itu kan bisa dihitung gitu, mungkin lebih hemat gitu ya. Itu. Nah, masih ada beberapa sekolah yang istilahnya memberatkan kepada wali murid, anaknya belajar di rumah, jarang ke sekolah, SPP-nya full Pak, begitu. Sekarang katakanlah kalau SPP-nya per bulan 250.000 untuk sekolah swasta, itu merasa berat begitu. Apa enggak ada kebijakan, pemanya barangkali nanti ada daring lagi, soalnya kan sekarang ini katanya sudah ada virus baru lagi nih yang dari Inggris, B117, lebih parah dari corona. Coba nanti barangkali daring lagi diperpanjang. Jambok kalau bisa nanti SPP-nya jangan 100% gitu ya. Jadi keuangannya juga dirubah juga gitu. Ya 50% lah, yang 250 jadi separuhnya gitu. Jadi kan itu berat bagi wali murid seperti itu. Oke, Ini berarti hanya intinya minta pengurangan keringanan gitu ya Pak ya? Iya, keringanan begitu. Oke, Pak Edi, Minta lebih cepat lagi. pengurangan seperti itu. Oke. Terima kasih, matur suwun. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi yang ada di Margasari ya. Mas Caca, ada telepon masuk lagi apa belum? Enggak, belum ada. Baik. Ini ada dua tema tuh sebenarnya. Jadi beliau Pak Edi itu ingin ada tempat wisata dan juga mall yang benar-benar setarafnya nasional, biar kayak kota sebelah kayak gitu. Ini ya Kota Tegal. Ini di Kabupaten Tegal memang kan minim Pak, minim supermarket. Ada supermarket juga tarafnya biasa saja kayak toko besar gitu ya Pak ya. Itu Pak Edi Margasari. Iya. Ngapunten Pak Edi, saya bareng-bareng jawab tapi barangkali nggak maksimal, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Gini, Mas Edi pemikirnya sama dengan saya. Dari dulu Slawi itu diidentikan dengan kota pensiun, karena memang tidak ada mal-mal besar, itu cuma ada satu Jogja dulu bekas Dedi Jaya. Kenapa banyak di Tegal Mas Edi? Karena memang Tegal itu daerah transit, kemudian daerah lintasan, di mana dari Jakarta arah Surabaya titik capeknya ya di Tegal. Iya, gitu ya. Untuk Iya. istirahat gitu ya, Pak. Istirahatnya. Iya, sebentar, Pak. Teleponnya masih, Mbak Win? Masih. Baik, Pak. Ini sebelum dilanjutkan ada telepon biar masuk dulu, Pak. Iya. Halo, Star FM. Assalamualaikum Waalaikumsalam. wabarakatuh. Iya. Dengan Selamat siapa? siang Bapak anggota DPR dan selamat siang penyiar Star FM. Oke, terima kasih. Ini dari Halo. Wowo kawasan Salem Brebes. Oh, salam. Pak Bowo. Wowo. Wowo. Oh, iya. Dilanjut, Pak. Brebes, Pak, ini, Pak. Saya akan bertanya ini Pak, semenjak
pandemi, kenapa solusinya itu apa ya? Perekonomiannya lebih menurun gitu. Jadi sedangkan katanya ada pembantuan ini dan itu, saya tidak pernah ada bantuan sama sekali gitu. Itu yang saya sampaikan, Pak. Karena saya hanya orang terbatas, orang ada tunanetra gitu ya. Jadi penghasilannya pas-pasan, terus ketika mempunyai pekerjaan hanya mijet dengan buka warung kecil itu sangat luar biasa sepinya selama pandemi ini. Gitu saja, Bapak DPR. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Wowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wowo di Salem, Brebes, Pak. Baik, ini nanti pertanyaan saya sambung saja, Pak. Melanjutkan yang tadi, Pak. Mas Didi. Ya, Mas Edi di Margasari. Mas Edi, tadi saya menyampaikan bahwa Tegal itu, kota Tegal itu satu daerah transit. Kemudian Tegal itu punya pelabuhan. Yang kedua, di mana tamu-tamu para pedagang, baik pedagang kayu, pertambangan dan lain sebagainya, itu kan bersandarnya di kota Tegal. Sehingga kenapa kota Tegal banyak hotel bagus. Otomatis tamu-tamu yang dari luar kota yang berdagang di pelabuhan Tegal, ya pasti nginepnya kan di hotel di Tegal. Kemudian juga dia belanjakan. Dia akan belanja di Tegal, termasuk daerah bukan hanya Slawi yang datang ke Tegal, bukan dari Margasari aja. Brebes saja larinya ke kota Tegal, Pemalang ke kota Tegal. Larinya memang kota Tegal itu memang daerah kota bisnis, sebetulnya kota bisnis. Dan itu sudah dicanangkan oleh Pak Wali Kota yang terdahulu bahwa Tegal itu menjadi kota bisnis. Jadi ini hubungannya dengan demografi ya Pak, Ya, karena posisinya memang ya. lokasi strategis dan menguntungkan. Ya sehingga- barangkali nanti gitu Mas Edi atau saya atau Mas Fuad punya teman nanti coba mau invest di Kabupaten Tegal, siapa tahu kan. Oke, gitu ya Pak. Tapi pengusaha kan pasti juga lihat marketnya. Oke, betul. Kenapa sampai hari ini Kabupaten Tegal itu tidak ada supermarket yang besar, tidak ada iya, mall yang betul. besar. Mm-mm. Mungkin kan dasarnya dari market itu. Atau mungkin perizinannya mungkin seperti, tapi saya yakin kalau perizinan nggak mungkin sulit karena semua kepala daerah itu malah pasti welcome semua terhadap investor. Tetapi mungkin marketnya aja. Iya. Baik, mungkin Pak Fuad bisa menambahi Pak Fuad. Baik, Pak Edi di Margasari. Jadi apa yang disampaikan Mas Oni tadi, Pak Marhenesmanto tadi betul. Memang tiap daerah kan punya karakteristik sendiri-sendiri ya. Nah, Tegal Slawi ini sebetulnya sekarang juga dengan adanya jalan tol ini relatif lebih hidup sebetulnya. Exit tolnya kan di KM 279 ya. Betul, daerah Adiwerna. Hari ini orang cenderung mulai aktivitas ekonomi, aktivitas kehidupan itu mulai banyak yang kemudian beraktivitas di Slawi. Jadi jauh lebih hidup sekarang sebetulnya. Hanya memang karakteristik masyarakatnya tidak bisa dipaksa. Nah, memang ini sangat tergantung kepada nanti pimpinan daerah. Saya yakin pimpinan daerah juga tidak akan kemudian menduplikasi pembangunan dari daerah lain karena potensi sumber dayanya lain. Kabupaten Tegal pasti nanti basicnya pertanian, basicnya kalau dagang mungkin di ini, ya mungkin dagang pasar. Tapi kalau yang bisnis kan di Kota Tegal. Nah, makanya nanti termasuk kalau jalan tol Pejagan Purwokerto Cilacap dibuka dan exit tolnya di Margasari ini betul-betul ada, ini juga akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian di daerah tengah Tegal ini, perbatasan antara jadi daerah Slawi, kemudian Lebak Siu, kemudian Balapulang, Margasari, kemudian Tonjong, kemudian Bumiayu.
ini kan hari ini kan jarak tempuhnya tidak terlalu jarak tempuhnya tidak terlalu jauh, tapi waktu tempuhnya sulit diprediksi. Nah, nanti kalau ada tol saya yakin juga akan merubah budaya dari masyarakat. Ini yang memang butuh kesabaran, butuh berproses, karena apalagi pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi aja juga tidak mungkin berdiri sendiri dalam konteks pembangunan infrastruktur strategis. Ini membutuhkan keberadaan dari APBN, dari pemerintah pusat. Nah, saya yakin nanti ke depan seiring dengan perkembangan zaman, bisa jadi nanti Kabupaten Tegal dengan Kota Tegal ini bisa saling melengkapi. Hari ini terjadi misalnya Jakarta ini sudah terlalu full, sehingga orang mulai berpikir yang nyaman itu ya di daerah pinggiran, di daerah Bekasi, bahkan di daerah Bandung, itu kan di daerah mana lagi, itu kan di Semarang misalnya. Hari ini orang mulai jenuh tinggal di Semarang. Mereka mulai memilih Ungaran, mereka mulai memilih daerah-daerah pinggiran. Iya, dengan transportasi yang lancar, tapi dengan fasilitas umum, fasum, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang tidak kalah dengan kota. Nah, ini berapa tahun lagi saya yakin Tegal akan berada pada kondisi ideal semacam itu. Tapi memang butuh berproses. Nah, saya contohkan yang paling besar tuh pengaruhnya nanti adalah jalan tol. Jalan tol ini akan sedikit menghidupkan urat nadi nanti untuk daerah tengah, ketika memang nanti di Bumiayu ada exit tol, kemudian di Margasari ada exit tol. Jadi Adiwerna kemudian mulai hidup, sate-sate di sana ini sekarang kan orang-orang Jakarta ini kan begitu capek kan pasti exit tolnya 279. Tinggal mau milih di mana ini kan banyak sekali, betul. Oke Pak, terima kasih. Baik, nanti dilanjutkan lagi. Ada line telepon masuk Pak. Halo, Star FM. Star FM. Bintang dari Mas Aldi. Iya, oh ini. Mas Aldi. Iya, Ami Bakar Madu ya. Iya betul. Di Talang ya. Ayah ini ada narasumber kita. Ami mau mengadu atau menyampaikan apa? Ya, menyampaikan begini Pak. Saya mau nyampaikan, ini masalah banjir ya. Masalah banjir itu memang kalau dipikir-pikir air itu jatuhnya dari atas ke bawah. Ya, jadi mungkin ada kesalahan pembangunan yang di atas. Misalkan di Bumi Jawa mungkin ada pembangunan yang salah, atau di mana mungkin hutannya sudah pada hilang. Jadi mungkin untuk solusi banjir itu mudahnya itu istilah penanaman hutan yang banyak gitu loh. Mungkin 3 juta pohon jati, 3 juta pohon pinus. Dulu 30 tahun yang lalu nggak ada banjir. Iya, karena mungkin ulahnya manusianya sendiri, jadi alamnya tidak bersahabat, marah. Betul nggak? Jadi masalah banjir itu tergantung nanti istilahnya dipantau lah, ada pembangunan yang salah di mana, soalnya air itu dari atas ke bawah. Iya. Ya kan? Nah, masalah itu lagi ini dipentingkan lagi daerah Pantura juga nanti sekarang udah mulai ada rob Pak. Soalnya takutnya nanti seperti di Pekalongan kan tahu-tahu rob banjir semua, nggak ada hujan. Jadi saya minta Bapak-Bapak DPR itu untuk meninjau lah solusinya. Soalnya itu air itu turunnya dari atas Pak. Mungkin ada pembangunan yang salah di atas. Baik. Begitu saja Pak. Oke, terima kasih Ami Bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dijawab dulu Pak. Nanti pertanyaan ini sangat luar biasa. Ini juga memang terjadi dan tidak jauh-jauh di sini juga terjadi demikian. Memang ada perlu pengawasan. Tapi Balastar masih Abik tunggu yang pengen gabung di 0821 343977373. Kita masih bincang-bincang dengan Pak Fuad dan Pak Marhen. Jangan kemana-mana, tetap gabung di sini di 106 Star FM Bintang Radio Tegal. Radio adalah pilihan terbaik. Ayo dengar radio. Kembali Anda ikuti Talkshow bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah.
106 Star FM Bintang Radio Tegal Balastar, dan pendengar dimanapun Anda berada, masih bareng Abik di live interaktif bersama anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah ya. Masih melanjutkan pertanyaan-pertanyaan tadi ya Pak Fuad dan juga Pak Marhen ya. Tadi tentang masalah pendidikan, ada juga yang katanya di masa pandemi katanya ada bantuan tapi nggak dapat, warungnya sepi dan sebagainya. Monggo dilanjutkan Pak Fuad. Baik Mas Abik, melanjutkan apa yang ditanyakan di Margasari tadi Pak Edi soal daring. Kita harapkan nanti pertengahan tahun, karena seiring dengan vaksinasi yang sudah semakin luas penerimanya, nanti kita harapkan mulai ada tatap muka. Sekalipun mungkin belum semua ya, karena harus protokol kesehatan ya. Kita nggak bisa ngikuti pandangan orang yang tidak percaya corona. Corona laka ngapa daring terus, nggak bisa seperti itu. Corona itu ada dan harus protokol kesehatan. 2020 tidak mungkin karena memang secara medis belum ada penanganan. 2021 baru ada vaksinasi, tahap pertama nakes, tahap kedua pelayanan publik, termasuk hari ini sedang didorong guru-guru untuk mendapatkan vaksinasi. Pemerintah tidak boleh tergesa-gesa, jangan sampai sudah dibuka tatap muka tiba-tiba ada klaster-klaster baru, nanti saling menyalahkan. Nah, memang harus bersabar, ini proses vaksinasi sedang berjalan. Nah, nanti kita harapkan Juli seperti yang pemerintah harapkan, mulai ada simulasi-simulasi, beberapa sekolah mulai boleh tatap muka bertahap. Memang harus sabar sekali lagi, tapi insya Allah nanti seiring dengan pemberian vaksin yang semakin menyasar semua lapisan masyarakat, nanti sekolah daring ini bisa mulai kita minimalisir. Kemudian yang Salem, saya ikut bersedih bahwa hari ini semua mengalami kesulitan yang sama. Kemarin pada saat dialog ya Mas Oni ya, ada tukang sayur ngeluh, Pak Oni, Pak Fuad, dulu di kompleks saya ini hanya ada saya yang jualan sayur, sekarang sudah ada banyak 6 orang, 7 orang sama saya. Kita tanya kenapa Mas Agus gitu, karena banyak yang di PHK gitu. Nah, ini juga kita harus bersabar menunggu waktu. Saya tadi menyampaikan hari ini pemerintah sedang misalnya ada kawasan industri terpadu di Batang, nanti rencana menyerap 130.000 tenaga kerja. Ini proses ini nanti akan sampai di situ. Orang akan kembali bekerja, orang akan kembali beraktivitas ekonomi. Nah, memang ini adalah fase tersulit bagi kita semua. Tapi Salem misalnya, insya Allah di tahun 2021 ini dari Bina Marga dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu mengalokasikan pembangunan jalan di ruas Bandung Sari Salem itu sebesar 19,9 miliar. Hari ini masih proses tender. Ini perlu kami sampaikan karena ini juga nanti akan membantu ketika jalan ke wilayah Salem ini juga semakin baik, fasilitas transportasinya semakin baik. Itu juga nanti secara ekonomi insya Allah berpengaruh ya, karena orang kemudian akan ke Majenang juga lebih dekat gitu kan, lebih mudah. Tapi memang harus bertahap, apalagi memang kemudian pandemi di tahun 2020 dan di tahun 2021 ini memang sangat mengganggu beban APBN dan APBD. APBN kemarin dialihkan anggarannya dari pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya itu hampir 405 triliun. APBD Provinsi Jawa Tengah 2,2 triliun, hampir 2,2, yang seharusnya untuk belanja infrastruktur dan sebagainya akhirnya dialokasikan untuk bantuan sosial, baik jaring pengaman sosial maupun jaring pengaman ekonomi. Tapi insya Allah lah 2021 pertengahan kita bisa lebih bangkit, dan 2022 nanti kita kalaupun belum pulih tapi insya Allah ibarat orang bernapas ini sudah bisa lebih lega lagi. Tinggal kita bersabar, bersama-sama berproses. Yang penting saya selalu ingatkan, berpesan di setiap acara-acara talkshow, jangan lupakan protokol kesehatan. Karena kunci kalau secara medis COVID ini bisa terselesaikan, nanti insya Allah secara ekonomi, secara sosial, kemudian kehidupan yang lain ini bisa lebih bisa kita bangkitkan kembali. Itu mungkin Mas Abik.
Baik, terima kasih dan mudah-mudahan Pak Edi dan Pak Wowo yang ada di Salem dan Margasari sudah cukup puas dengan jawaban dari Pak Fuad ya. Baik, Pak Marhen, ini hubungannya dengan kepengawasan ya. Tadi juga ada sentilan banjir ya dari atas ke bawah jelas. Ada telepon. Telepon dulu Pak Marhen sebentar. Halo, Sare FM. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang menjelang sore. Iya. Siapa di mana? Bagaimana kabarnya Mas Apik? Oh baik. Ini yang punya kawasan Jatilaba bukan? Ya, pokoknya kawasan Margasari. Oh Margasari lagi. Ya. Monggo Pak Sinten ya? Lupa saya. Mas Rado. Oh iya Pak Rado. Nggih. Monggo Pak, mau menanyakan Selamat apa? berjumpa kembali Pak Fuad dan Pak Marhen ya. Ketemu terus kita ya Pak Rado Iya, ya. ketemu terus nggak apa-apa ya Pak ya. Kemarin di Thomson Brebes, terus Iya. paginya Saya di. juga nggak bosan-bosan pas selalu Iya. memantau Jangan bosan ya acaranya Pak ya. Fuad dan teman-teman, Nanti kapan-kapan Pak. jumpa darat dengan Insya saya dengan Allah, Mas Pak. Tony. Ya siap. Ya. Yang ingin saya tanyakan ya memang nggak jauh dari apa yang sudah sering disampaikan ya Pak ya. Ini semuanya hampir mengeluhkan itu soal jalan ya Pak ya. Itu jalan di mana-mana juga memang kondisinya seperti ini ya, lagi banyak kerusakan jalan. Ya walaupun di tempat saya juga banyak jalan yang rusak, tapi alhamdulillah dengan kondisi seperti ini kami juga harus bersabar dan menerima ya Pak ya. Ya dengan baiklah dalam arti ya kami pasti bisa mencari jalan yang kira-kira bisa dilewati walaupun banyak genangan air Pak. Ya. Itu yang pertama Pak. Yang kedua itu ini masalah infrastruktur kan bukan hanya menyangkut infrastruktur jalan saja Pak ya. Termasuk juga infrastruktur pertanian juga mungkin menyangkut ya Pak. Iya, betul. Ya, di tempat saya kan mayoritas kan petani Pak. Ya. Dalam arti begini Pak. Dengan musim hujan seperti ini, itu seperti yang tadi disampaikan oleh Abi Bakar Madu, itu memang ada ini juga ya hubungannya karena mungkin sungai yang datang, yang di tempat saya itu datangnya dari arah Bumi Jawa, Pak. Dari ulu Bumi Jawa ke tempat saya nanti tembusnya di Sungai Pemali, Pak. Itu kondisinya memang sangat parah ya, tanggul-tanggul pada jebol, bendungan juga pada mampet ya, Pak ya. Karena banyak semak belukar yang terbawa oleh banjir tersebut dan juga banyak yang itu bronjong-bronjong juga pada kabur semua, Pak, terbawa air ya, Pak ya. Dan itu akhirnya batu-batunya tuh diambilin oleh para itu yang mengambil batu, Pak, tahu dibawa kemana saya kurang tahu juga ya. Padahal di lokasi tersebut juga nantinya akan dibutuhkan batu untuk pembangunan, barangkali mau dibangun sebuah bendungan atau talut gitu, Pak. Ya. Terus yang selanjutnya tuh ya untuk saat ini ya ini hubungan dengan pertanian, Pak. Itu banyak saluran air yang rusak atau yang jebol ya. Dengan kondisi seperti ini turun hujan terus menerus tidak ada henti ya. Ini juga alhamdulillah pemberian dari Allah ya Pak ya. Terus masalahnya kalau untuk saat ini memang para petani tidak risau dengan adanya air yang dibutuhkan untuk mengairi sawahnya. Tapi untuk beberapa bulan ke depan nanti kalau di musim kemarau Pak, dengan adanya tanggul atau saluran air yang banyak yang rusak, itu kira-kira solusinya bagaimana? Walaupun itu masuknya untuk Kabupaten Tegal, Pak. Tapi saya kebenaran ini ada peninjauan dari Dewan Provinsi, nggak ada salahnya saya juga bertanya soal itu, Pak. Barangkali bisa memberikan solusi terbaik. Ya intinya supaya para petani ke depannya itu mendapatkan suatu hasil yang maksimal, Pak. Ya, karena kalau sudah musim kemarau itu memang ya air itu sangat riskan sekali, Pak. Bahkan saling berebut air, akhirnya gontok-gontokan, bahkan ada yang berkelahi. Sudah di samping itu, nanti hasilnya nggak maksimal, Pak. Ya, mana hasil jual dari hasil pertanian itu murah, ya murah, akhirnya para juragan yang membeli panen padi itu pun menekan harga, Pak. Kalau mau sekian saya beli, kalau tidak silakan. Akhirnya para petani itu keder, Pak, alias bingung dengan kondisi seperti ini. Musim hujan, mau dibawa pulang kondisinya hujan terus. Jadi tidak bisa dijemur. Akhirnya mau tidak mau ya dibawa sendiri dengan kondisi yang hasil yang sangat minimal gitu, Pak. Ya, itu yang kedua ya, Pak ya. Yeah. Terus ini mohon maaf, kemarin saya juga sempat menyinggung masalah vaksin ya, Pak ya. Cuman ini saya tanyakan karena
di wilayah kami kan banyak orang yang awam Pak, karena ya masuknya wilayah pedesaan ya Pak ya. Apalagi orang-orang tua itu kan kira-kira bahaya apa ora gitu kan. Saya kira tidak. Cuman masalahnya gini Pak, saya mau tanya, jenis vaksin yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat Indonesia itu punya itu jenisnya sama atau tidak Pak? Dalam arti mohon maaf, mungkin vaksin yang diberikan untuk Pak Fuad itu bentuknya A, dalam jenis A. Nanti untuk saya B gitu Pak. Jadi ada tingkatannya atau tidak? Apa mungkin disamakan semuanya dengan Pak Fuad dengan masyarakat yang lainnya tuh sama Pak? Tuh. Itu aja Pak. Baik Pak Rado. Ya, terima kasih ya Pak ya. Terima kasih 3 Semoga pertanyaan. semuanya bisa berjalan dengan lancar tanpa Oke. halangan suatu apapun Pak. Oke. Sukses Pak. Siap. Merdeka, Pak. Waalaikumsalam. Iya. Waalaikumsalam Merdeka. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rado, pertanyaannya banyak sekali dan ini memang masih menyangkut dengan pengawasan Pak. Yang terjadi adalah kita membikin infrastruktur baik itu bentuknya pembangunan jalan dan sebagainya, tapi konsep pengawasannya itu yang bagaimana sehingga terjadi sampai dengan ya kerusakan-kerusakan, tidak terbengkalai dan tidak digunakan dengan baik begitu. Monggo Pak Marhen. Matur nuwun Mas, saya jawab yang dari AMI Bakar Madu Talang. Intinya kan AMI ingin ngomong bahwa air yang turun datang ke Talang dan sekitarnya itu adalah kiriman dari atas, dari bumi Jawa. Intinya kan seperti itu pertanyaannya sebetulnya. Kemudian AMI tadi memungkinkan bahwa di atas ada pembangunan yang kurang bisa memahami aturan atau seperti apa, mungkin seperti intinya banjir kiriman lah, intinya seperti itu ya. Tapi memang benar apa yang disampaikan Abi bahwa di bumi Jawa itu dulu Abi mungkin pernah mengalami dan merasakan ketika bumi Jawa jadi sentra alpokat, ya kan, sentra manggis, kemudian terkenal dengan kayu pinusnya dulu ya. Sekarang mungkin memang sudah tidak menemui lagi alpokat yang dulu menjadi kebanggaan masyarakat bumi Jawa dan Bojong. Karena apa? Karena areal yang dulu untuk nanam tanaman-tanaman keras itu sekarang sudah jadi bangunan, Mas. Ya, sudah jadi bangunan, apalagi kalau kita lihat ke Guji. Di Guji itu sebetulnya kan banyak hotel sekarang mulai dibangun, penginapan, dan saya juga tidak tahu izinnya seperti apa karena di situ kan sebenarnya kawasan hijau. Iya, saya tidak tahu regulasinya seperti apa, tetapi ya itu pasti salah satu penyebab daripada kebanjiran. Terus airnya dikirim ke bawah mungkin itu. Yang kedua, kemudian kita dihadapkan permasalahan yang sulit, memang dilematis. Satu sisi mereka butuh hidup dengan menanam sayur. Ya. Satu sisi lagi tanaman sayur itu juga kebanyakan di area perhutani, Mas. Sehingga kadang-kadang masyarakat itu kurang memahami betul betapa pentingnya tanaman keras di sana. Tetapi ketika ada yang bertanya, kenapa pohon ini kok enggak dianukun, malah masih belum udah ditebang dan lain sebagainya. Lah mereka jawabnya tuh sangat enteng, loh saya mau makan apa nunggu 2 tahun 3 tahun lagi nunggu pohon ini besar. Toh saya makan hari ini ya saya harus ada penghasilan hari ini. Ini jadi ini memang pilihan yang sulit. Tetapi insya Allah ke depan ini ada kesadaran dari pemuda-pemuda yang ada di atas itu, dari Karang Taruna, itu dari komunitas-komunitas yang lain seperti komunitas panjat gunung dan lain sebagainya, ini sudah mulai melakukan penghijauan.
Kemudian tak kalah pentingnya adalah penambang liar di aliran Sungai Gung itu, yang sekarang kelihatannya ada beberapa yang nekat masih menambang, padahal itu kawasan yang tidak boleh ditambang. Itu pun salah satu pengaruh dari situ juga bisa. Artinya banyak faktor B yang mengakibatkan banjir. Ya, mudah-mudahan ke depan B dengan adanya teman-teman ini, para pemuda yang sekarang sudah mulai peduli terhadap lingkungan, sehingga mereka berupaya untuk bisa nanam pohon keras. Sekarang sudah ada bantuan dari pemerintah baik provinsi maupun kabupaten. Banyak sekarang buah-buahan seperti pokat. Kita ingin mengembangkan lagi, kemudian mengembalikan Bumi Jawa Bojong menjadi sentra pokat, barangkali seperti itu. Baik Pak Fuad, barangkali bisa menanggapi dari Pak Rado ya. Ya. Ini, kalau infrastruktur jelas kita konsep ke sana sudah ada Ya. perencanaan vaksin, ya. perbaikan. Lah ini juga vaksin, terus kemudian ini Pak yang rencana irigasi, perbaikan irigasi itu yang untuk kalian kan musim hujan kayaknya air air kamu gampang, tapi nanti kalau kemarau gimana begitu Tuh, jadi begini, saya perlu sampaikan lagi ke Pak Rado ya, kapan-kapan kita ketemu darat lah. 2020 itu APBD Jawa Tengah yang harusnya 28 triliun itu terakhir karena Covid, pajak tidak tercapai sehingga tinggal 26 triliun. 26 triliun itu pun yang 2 triliun itu dialokasikan untuk bantuan sosial dan di dinas kesehatan serta pengadaan beberapa kayak APD dan sebagainya, sehingga mau tidak mau memang anggaran untuk pemeliharaan jalan, anggaran untuk irigasi dan sebagainya memang ya agak habis, memang dipangkas untuk keperluan penanganan COVID-19. Di 2021 insya Allah untuk pemeliharaan jalan, jadi begini, kalau kita bilang misalnya sabar, bukan berarti pemerintah ini akan diam saja, tidak. 2021 ada 9 unit Mas Bima, jadi Mas Bina Marga di Jawa Tengah ada 9 unit pemelihara jalan, itu ada anggaran sekitar 127 miliar yang nanti akan mulai melakukan pemeliharaan jalan. Jadi itu bukan pembangunan tapi ke pemeliharaan jalan. Termasuk tadi saya sampaikan ruas Bandung Sari Salem ada 19,9 itu yang nanti di 2021 ini juga akan ada perbaikan jalan di ruas itu. Jadi ketika kami mengajak bersabar itu bukan berarti kami tidak melakukan apa-apa, tapi memang kondisi 2020-2021 ini sangat berat. Tapi itu pun kami pemerintah provinsi, DPRD dengan gubernur juga pimentah carane harus ada pembangunan dan ini berjalan insya Allah. Kemudian persoalan vaksin aja khawatir, sama ya, kualitasnya sama. Hari ini yang berada di Indonesia yang masih dipakai adalah Sinovac ya. Sinovac ya, jadi semua sama karena masih semuanya belum boleh beredar bebas di pasaran, jadi semua masih melalui dinas kesehatan. Kalau di tingkat paling bawah ya puskesmas. Hanya memang karena jumlahnya bertahap sehingga pemberiannya pun bertahap. Dan yang penting tidak perlu khawatir, tidak usah percaya berita-berita hoax. Bar divaksin ana sing semaput, bar divaksin ana sing kejang-kejang, laka. Insya Allah saya sudah 2 kali vaksin. Pertama 23 Februari, kemudian yang kedua 9 Maret yang lalu. Alhamdulillah sehat. Teman-teman di DPRD, kemudian teman-teman di Nakes, dan tadi di kami dengan Pak Umar Utoyo, setelah pemberian vaksin di Nakes, alhamdulillah tidak ada lagi yang meninggal di Jawa Tengah ini karena COVID-19. Ya, artinya aman. Cuman tidak berarti kemudian setelah divaksin ini bebas dari COVID, tidak. Jadi masih tetap harus protokol kesehatan. Tapi paling tidak optimis lah kita akan bisa keluar dari krisis karena pandemi ini. Iya.
Malah tambah mungkin. 2M yang tadinya 3M jadi 5M, berarti tambah 2 ya. Betul, tambah 5M. Untuk Jadi mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, kemudian menghindari kerumunan dan mengurangi membatasi mobilitas. Betul. Baik Pak, untuk terakhir untuk penyampaian kepada warga masyarakat Jawa Tengah khususnya Pak, untuk di sesi akhir talkshow kita di kesempatan siang hari ini, apa yang panjenengan sampaikan? Saya ingin menyampaikan bahwa kita memang sedang mengalami situasi sulit. Kita harus terus bersabar situasi sulit seperti ini, karena ini tidak hanya kita yang mengalami, semuanya mengalami, Jawa Tengah mengalami, Indonesia mengalami, bahkan belahan dunia juga mengalami. Harus saling bergandeng tangan, harus saling membantu. Insya Allah kami di pemerintah Provinsi Jawa Tengah, DPRD bersama Gubernur akan sangat fokus menangani COVID-19 ini. Tapi memang ketika kita memilih satu tahapan, mau tidak mau memang tahapan yang lain harus agak tidak maksimal. Misalnya ketika 2020 kita memutuskan memberikan bantuan kepada orang-orang terdampak COVID-19, pasti kemudian fasilitas jalan raya ini menjadi tidak begitu maksimal terpelihara. Sama ketika nanti 2021 kami memilih fokus di vaksinasi, itu juga pasti ada sektor lain yang terkorbankan. Tapi kalau kita tidak mengorbankan dua hal ini di tahun 2020 dan 2021, maka kondisi ideal normal itu lebih lama lagi akan kita capai bersama. Itu Mas Abik. Baik, terima kasih. Yang terakhir dari Pak Marhainismanto, monggo Pak. Nggih, Mas. Sedulur kabeh, aku hanya mengingatkan saja bahwa sing niki diceritakan masalah infrastruktur bangune kudu ngo duit. Duite sing jenengan kabeh. Duite sing jenengan kabeh engko balik maring panjenengan. Sehingga di tengah, walaupun di tengah pandemi seperti ini, sulit seperti ini, tetap tolong kewajiban pajak aja kosi kelalen dipentingna endah infrastruktur tetap berjalan. Sing ping loro yuh bareng-bareng berdoa, prihatin, tetap semangat. Matur suwun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak berdua, Pak Fuad Hidayat Esos MSI dan Pak Muhammad Guruh Marhainismanto yang sudah hadir untuk melaksanakan live interaktif di kesempatan siang hari ini. Dan Balastar, untuk live interaktif dialog bersama anggota DPRD yang bertemakan peran anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan infrastruktur dan pembangunan di Jawa Tengah, kita sudahi di kesempatan siang hari ini. Dan kegiatan ini terselenggarakan atas kerjasama Star FM dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Ikuti informasi tentang Jawa Tengah melalui media sosial Dinas Kominfo Prof Jateng dengan memfollow Twitter @kominfo.jateng, kemudian Instagramnya @kominfo.jateng, Facebook di @diskominfo.jateng, ada website diskominfo.jatengprof.go.id, kemudian di YouTube channel Kominfo Jateng. Dari Abi sekian, apabila ada kesalahan mohon maaf. Abi akhiri, tetap semangat untuk raih yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 106 Star FM Bintang Radio Tegal. Demikian telah Anda ikuti talkshow bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah. Sampai jumpa di talkshow berikutnya. Radio adalah pilihan terbaik. Ayo dengar radio. Ya.
Kayak bebas ya gitu. Tahan napas. Ya. Pes. Buka masker nggak? Oh iya, buka masker. Oh iya, Pak. Oh, buka masker. Foto. Buka masker. Masuk. Untuk ikut ada. Ikut itu ada. Masker, buka Pak. Biar anu, seragam. Masker, Pak. Masker ya, seragam. Lepas om. Kita komisi, kita beli wasinya om. Iya, Pak. Garam kos, garam rasa. Mana Pak? Itu ya Pak ya. Oh iya, Pak. Set ceritanya apa?